Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 bertempat di kantor Kepala Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Yang mana hari ini di Desa Kadongdong akan diadakan pembentukan Koperasi Merah Putih. Yang mana Koperasi Merah Putih itu merupakan salah satu instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, di mana setiap desa yang ada di Indonesia itu diwajibkan untuk membentuk koperasi yang bernama Koperasi Merah Putih dengan maksud dan tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia. Adapun Koperasi Merah Putih itu melakukan satu kegiatan usaha yang mana usahanya itu disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing koperasi atau di masing-masing wilayah yang ada di. Dan untuk Koperasi Merah Putih, pemerintah bekerja sama atau menunjuk bank negara yang mana nanti kalau sudah terbentuk Koperasi Merah Putih dan ingin melakukan suatu kegiatan usaha, nah Koperasi Merah Putih bisa mengajukan pinjaman ke bank tersebut. Nah, menurut informasi yang saya terima, untuk tahun ini pihak bank akan memberikan pinjaman kepada Koperasi Merah Putih itu maksimal 3 miliar. Jadi bersifat pinjaman bukan hibah. Jadi untuk dimengerti oleh warga masyarakat, Koperasi Merah Putih itu meminjam kepada bank untuk digunakan sesuai kebutuhan usaha di masing-masing daerah. Adapun modal awalnya juga koperasi itu harus merekrut anggota, yang mana anggota tersebut wajib untuk menyimpan atau membuat satu kesepakatan, yaitu iuran wajib. Nah, iuran wajibnya itu disesuaikan dengan kesepakatan di masing-masing koperasi itu pasti berbeda-beda. Ada uang simpanan, ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan ada juga uang sukarela. Dan untuk pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Desa Kadongdong hari ini dilakukan secara pemilihan, yang mana acara ini dihadiri oleh terutama dari pemerintah Desa Kadongdong, juga dihadiri oleh dari pemerintah Kecamatan Banjarwangi, pendamping desa, dari tim unsur Kapolsek, juga dari TNI juga hadir, juga tidak luput juga hadir para RT, para RW, para tokoh masyarakat, ibu-ibu kader, dan ibu-ibu pengusaha juga ada pendamping PKH juga hadir. Yang mana hari ini sedang dilakukan pemilihan untuk kepengurusan, yang mana saya tadi lihat untuk yang hadir dari 59 peserta itu ada 16 orang yang mendaftar untuk menjadi kepengurusan. Adapun kebutuhan pengurus di Koperasi Merah Putih itu maksimal 9 orang, minimal 7 orang. Otomatis kalau tadi ada yang daftar 16 orang, berarti yang dibutuhkan hanya 9 orang ya. Jadi itulah susunan kepengurusan di Koperasi Merah Putih itu. Ada ketua, ada wakil ketua masing-masing bidang usahanya. Juga tidak lupa ada pengawas dari koperasi itu tersebut. Ya, semoga program ini bisa sesuai dengan harapan Bapak Presiden, yang mana salah satunya ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat khusus yang ada di Indonesia. Dan Bapak Kepala Desa juga sedang memberikan pemaparan apa itu Koperasi Merah Putih, apa untungnya Koperasi Merah Putih, biar mereka pada paham ya. Alhamdulillah pemilihan juga sedang berlangsung, bahkan sudah selesai pencoblosan. Nanti kita lihat penghitungan suaranya ya, dari total yang hadir, dan dilihat dari siapa peserta atau yang paling banyak suaranya itu, dan hanya dibutuhkan 9 orang ya.
otomatis yang sisanya gugur atau tidak tereliminasi. Dan alhamdulillah penghitungan suara pun sedang dilaksanakan oleh pembawa acara yaitu Bapak Jaki. Dan inilah hasil penghitungan suaranya ya. 19 suara. Kedua Bapak Aceng Abdul Halim 10 suara. Ketiga Bapak Dik Gunawan 6 suara. Keempat Bapak Mukti Almarobi 4 suara. Kelima Mas Doni, Bapak Doni 5 suara. 3 suara. Peringkat kelima. Peringkat ke-6 Bapak Ijam Nurdani 2 suara. Berarti baru ada 6. Dan Bapak Kepala Desa pun sedang memberikan pemaparan, sedang memberikan apa itu koperasi merah putih, apa itu manfaatnya, biar warga masyarakat terutama yang hadir di forum ini bisa mengerti dan memahami, juga bisa menjadi pendukung atau pendorong terhadap koperasi merah putih tersebut. Karena koperasi merah putih tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh warga masyarakat, juga tidak didukung oleh warga yang tidak menjadi anggota. Jadi salah satu kewajiban itu koperasi itu harus mempunyai anggota yang wajib, gitu kan. Adapun yang namanya koperasi dan anggota itu diwajibkan untuk mematuhi aturan, dan wajib juga ada istilah namanya itu ada simpanan. Jadi anggota itu wajib menabung ya, salah satunya itu baik itu yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, iuran bulanan atau uang pesangon, itu disesuaikan dari hasil musyawarah. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Kadondong periode 2025 sampai dengan 2030 telah terbentuk. Untuk ketua Aceng Abdul Halim, wakil ketua bidang usaha Saudara Mugni, Saudara Doni, Saudara F. Wakil ketua bidang anggota Saudara Ida Nugraha, Saudara Sinta Nurlita, Saudara Ijang Mardani. Sekretaris Dik Gunawan, Bendahara Alis Suminar. Itu panginten hasil pemilihan pengurus koperasi untuk periode 2025 sampai 2030. Dan alhamdulillah untuk pembentukan kepengurusan Koperasi Merah Putih di Desa Kadondong, dari mulai acara sampai hari ini alhamdulillah sudah berjalan, dan untuk kepengurusannya alhamdulillah sudah terbentuk, dan alhamdulillah juga warga antusias ikut hadir. Dan kita berbincang dulu dengan Bapak Kades terkait kegiatan Koperasi Merah Putih tersebut ya. Bapak Latif Panjang, Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kegiatan apa Pak Kades di Desa Kadondong? Ini kegiatan musyawarah desa khusus tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Ya. Menindaklanjuti dari program instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, setiap desa harus terbentuk Koperasi Merah Putih. Kepengurusannya sudah terbentuk Pak? Kepengurusan alhamdulillah tadi diadakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan, sehingga kuota kepengurusan koperasi di Desa Kadondong terdiri dari 9 orang dan 5 pengawas. Untuk harapan dari Pak Kades sendiri terhadap kepengurusan yang baru? Alhamdulillah, mudah-mudahan harapannya para pengurus bisa bekerja dengan baik, bertanggung jawab, punya dedikasi tinggi untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat Desa Kadondong seperti mana semangatnya dalam acara musyawarah pemilihan para pengurusnya. Ya, terima kasih Pak Kades. Sama-sama. Ya. Oke, selamat.
Berbincang dengan Pak Kanit. Nah, Assalamualaikum Pak Kanit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan Pak Kanit tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Kadongdong ini? Alhamdulillah kegiatan langsung dengan aman, tertib, dan diharapkan semoga dengan adanya koperasi Merah Putih ini dapat mendorong ekonomi masyarakat yang ada di Desa Kadongdong khususnya. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Kanit. Sama-sama. Atas terbentuknya kepengurusan dan Akang sebagai ketua. Gimana visi atau misi atau rencana dari program Koperasi Merah Putih ini? Insya Allah, alhamdulillah hari ini hari Rabu, Rabu. tanggal 28 ya, 28 Mei Desa Kadongdong melaksanakan pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Kadongdong, dan alhamdulillah saya sendiri Aceh Abdul Halim terpilih menjadi ketua untuk memimpin koperasi yang ada di Desa Kadongdong. Insya Allah saya pribadi menginginkan koperasi di Desa Kadongdong ini menjadi satu motor, satu roda perekonomian khusus untuk warga Desa Kadongdong supaya meningkat kesejahteraannya, baik itu dari bidang pertanian terutama ya, pertanian, kemudian mudah-mudahan juga pariwisata dan perikanan. Perikanan juga bisa bisa potensinya, ada potensi di Desa Kadongdong. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Ketua. Semoga rencananya berjalan. Dan alhamdulillah untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Kadongdong Kecamatan Bapak Amin, Bapak Ida. kepengurusan yang baru. Semoga program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan semua, terutama warga masyarakat Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton di channel saya.